Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh dan kajian ba'da subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena setiap kali kita dibangkitkan kembali oleh Allah, yang terucap dari lisan kita adalah kalimat pujian kepada Allah. Kemudian kita bisa hadir di majelis sholat subuh. Ini juga sesuatu yang luar biasa, karena baginda Rasulullah SAW memberikan motivasi dan kabar gembira, man shallal isya wa subha jama'atan, barang siapa yang sholat isyaknya dan sholat subuhnya jamaah di masjid, kata Rasulullah, fakatan nama ahyal lail kullu, maka dia seakan-akan qiyamul lail semalam suntuk. Jadi kita ini alhamdulillah dikasih stempel oleh Rasulullah orang yang qiyamul lail semalam suntuk. Meskipun tadi malam kita tidur nyenyak, tapi barokahnya sholat isya dan sholat subuhnya jamaah tetap dikasih stempel faka'an nama ahyal lail kullu, seakan-akan atau dia diberikan pahala oleh Allah seperti pahalanya orang yang semalaman untuk qiyamul lail. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian pagi hari ini kita bersama-sama hadir kembali di majelis yang mulia Thalabul Ilm, bersama-sama untuk ngaji bareng, mengkaji bersama Al-Quranul Karim, kalamullah, firman Allah. Di antara fadilah dan keutamaannya, di samping kita mendapatkan curahan nurnya Allah, cahayanya Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai mutafarriq. Mutafarriq itu antara pembeda antara umat Rasulullah dan umat-umat sebelum Rasulullah SAW. Kenapa sebagai mutafarriq atau pembeda? Karena Allah Subhanahu wa taala kasih peringatan, contoh, cerita, gambaran. Gambarannya orang-orang terdahulu, kaum Bani Israel yang diberikan oleh Allah banyak nabi, diberikan Allah banyak rasul, bahkan kitab-kitab diberikan kepada mereka itu banyak. Tetapi mereka dalam interaksi dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka, kebanyakan mereka itu disifati faminhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Kebanyakan mereka terhadap kitab yang diturunkan Allah itu ummiyun, mereka itu ummi. Ummi itu la ya'lamunal kitab, tidak tahu apa-apa tentang kitab. Jadi diturunkan oleh Allah kitab, tapi nggak mau belajar, nggak mau ngaji, sehingga disifati minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amani, kecuali mereka di dalam pemahaman atas kitab-kitab yang Allah turunkan itu
amaniyah, jadi hanya angan-angan, menduga-duga saja. Ini tidak boleh ada di dalam sifat umat Rasulullah SAW. Jadi Allah kasih cerita, tapi sebetulnya cerita itu sebagai tamparan bagi kita bahwa kita dikasih kitab oleh Allah Al-Quran. Jangan sampai Quran itu dibaca setahun sekali, dikaji hanya kolo-kolo. Nah, alhamdulillah kita di majelis yang mulia ini, meskipun hanya mungkin di hari Ahad ini sepekan sekali, atau kita mengkaji dalam sepekan beberapa kali, kita dekat dengan Al-Quran. Ya, syukur-syukur tiap hari meskipun tidak ada kajian, kita baca sendiri Al-Quran, meskipun hanya satu lepir, meskipun hanya beberapa ayat kita baca. Kemudian kita baca terjemahannya, syukur ada kitab tafsir, kita baca tafsirnya. Nah, ini menghilangkan sifat kesamaan dari orang-orang umat-umat terdahulu. Jadi kebanyakan mereka umat terdahulu itu minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniyah wa minhum illa yazunnun. Sementara orang yang paham terhadap kitab itu justru kemudian menyelewengkan, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitab bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Ulama-ulamanya mereka yang paham tentang kitab itu kemudian memberikan tambahan-tambahan terhadap kitab, yang kemudian tambahan itu diatasnamakan Tuhan atau diatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua sifat orang umumnya itu ummi, sementara ulamanya itu kemudian mengubah-ubah, menambah-nambah dari kitab-kitab terdahulu, sehingga apa? Kitab-kitab terdahulu kemudian sudah tidak orisinil lagi, tidak asli lagi. Nah, mudah-mudahan dua sifat yang dibenci oleh Allah ini tidak menjangkiti kita, sehingga kita buktikan pagi-pagi kita sudah berdialog dengan Quran, berdiskusi dengan Quran, membaca Quran, mentadabburinya. Insya Allah kita sekalian dihilangkan dari sifat ummiyuna la ya'lamuna al-kitab, atau mengubah-ubah apa yang sudah disampaikan oleh Al-Quran Al-Karim. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karenanya mari kita belajar sedikit demi sedikit untuk mengkaji apa yang Allah sampaikan. Pagi hari ini masih pada surat Al-Baqarah, sekarang ayat yang keempat dan ayat yang kelima, masih berkaitan dengan sifat karakter orang yang bertakwa, muttaqin, yang disebutkan oleh Allah di antara kompetensi yang harus dipenuhi sebagai orang yang disifati sebagai muttaqin. Di samping ayat yang terdahulu Allah sampaikan muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama adalah orang yang percaya iman terhadap yang ghaib. Di antaranya adalah surga, neraka, yaumul qiyamah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun para ulama ahli hakikat mengatakan bahwasanya Allah itu sebetulnya bukan ghaib, karena Allah sampaikan di dalam sifat-sifatnya, Allah adalah punya sifat yang namanya Al-Zahir, zat yang maha cekrawel-wel, zat yang maha tampak. Sehingga kalau disifati sebagai Al-Ghaib, ini rasanya kurang pas. Meskipun di sisi lain Allah juga punya sifat Al-Batin, maha tersembunyi, maha batin, maha tidak tampak. Jadi iman kepada sesuatu yang ghaib sebagai bentuk keimanan yang paling dasar, tiket kita mendapatkan kebaikan.
Di dalam ayat yang lain Allah sampaikan orang yang disebut sebagai orang baik itu cirinya harus yu'minuna billah. Allah sampaikan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tidaklah kebaikan itu adalah beribadah menghadapkan arah timur atau arah barat, utara atau selatan, bukan itu kata Allah. Walakinnal birra man amana billah. Tetapi yang namanya kebaikan itu pondasi awalnya itu amana billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang misalnya dalam hubungan sosialnya baik, suka memberi, suka membantu, suka menolong, meskipun dalam status sosialnya itu baik, tapi manakala tidak punya tiket amanah billah, beriman kepada Allah, maka tidak dianggap sebagai albir atau kebaikan. Kenapa? Karena amanah billah, iman kepada Allah itu bagikan kalau kita tinggal di suatu wilayah, itu adalah KTP-nya. Jadi itu sebagai legalitas formalnya. Ketika kita di Indonesia, kalau seorang meskipun tinggalnya, lahirnya di Indonesia, tapi tidak punya KTP, maka tidak punya legalitas formal. Artinya tidak diakui oleh negara. Maka akan menjadi susah. Kita bertransaksi ya susah, kita mau sekolah ya susah, kita mau bekerja ya susah. Karena apa? Karena tidak punya legalitas formal. Makanya tidak dianggap oleh hukum. Persis, kita tidak dikatakan sebagai albir atau orangnya disebut mabrur, orang yang baik, kecuali landasan formalnya itu adalah amanah billah. Maka orang yang non Islam atau non Muslim, meskipun dalam status sosialnya, hubungan sosialnya itu baik, mungkin baiknya barangkali bisa melebihi kita sebagai Muslim. Kadang-kadang di masyarakat ini yang non Muslim itu luar biasa memang dalam hubungan kemasyarakatan. Kadang-kadang kita ngadakan apa itu halal bihalal, yang itu notabene sebagai acaranya kita, itu non Muslim kadang-kadang datangnya lebih duluan. Ketika kita di masyarakat rapat RT, kerja bakti, mereka itu biasanya secara sosial luar biasa baik, menolong. Ketika ada kematian juga datangnya pertama, yang ribut sendiri. Nah, kita kadang-kadang yang Muslim yang punya ajaran yang seperti itu malah justru kadang-kadang kalah dengan mereka. Tetapi mereka kenapa di dalam Quran tidak dikatakan sebagai albir, sebagai kebaikan? Karena tidak punya tiket dasar amanah billah. Jadi sekali lagi, orang dikatakan baik atau tidak harus punya legalitas formalnya, yaitu apa? Dalam lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru kemudian kebaikan-kebaikan apapun meskipun sedikit jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi legal. Ya, seperti kita tadi, kita orang Indonesia tapi nggak punya KTP, sebaik apapun kita itu tidak atau belum dianggap sebagai warga negara. Karena apa? Tidak punya legalitas formal, kartu penduduk kita atau kartu keluarga kita. Nah itulah. Jadi amanah billah menjadi hal penting untuk membangun kebaikan-kebaikan berikutnya. Nah termasuk di dalamnya di ayat yang berikutnya Allah sampaikan walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Kompetensi orang yang beriman selanjutnya adalah orang yang mengimani bima unzila ilaik, terhadap apa-apa yang Allah turunkan ilaika kepada engkau wahai Muhammad. Yaitu yang dimaksud adalah Al-Qur'anul Karim.
Jadi orang yang beriman mau tidak mau harus percaya, i'tiqadan. Jadi mempercayai bahwa Quran ini adalah firman Allah, bukan karangan, bukan buatan, bukan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti pendapat yang kemarin viral bahwa Quran itu adalah ucapannya Muhammad. Ini sama sekali tidak. Karena apa? Al-Quran ini adalah sesuatu yang sudah dideklar oleh Allah, bima unzila ilaik, yaitu sesuatu yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari awal surat Al-Fatihah sampai surat yang terakhir yaitu An-Nas, itu semuanya harus kita imani. Tidak ada surat, tidak ada ayat yang kemudian kita pilih-pilih. Jadi dalam mengimani Al-Quran, tidak kemudian yang sesuai dengan selera kita cocok, kita pakai. Yang enggak cocok, yang enggak selera dengan kita, kemudian kita tinggalkan. Nah, ini tidak ubahnya seperti kaum yang terdahulu. Jadi kaum terdahulu itu terhadap kitab yang Allah berikan kepada mereka, kalau cocok dipakai, kalau nggak cocok ditinggalkan. Kalau kemudian membahayakan eksistensi mereka, di skip ayatnya, dihapus. Ini karakter-karakter umat terdahulu itu seperti itu. Termasuk yang di skip, yang dihapus, tidak diajarkan kepada orang-orang di sekitar mereka. Itu diantaranya adalah tentang kerasulan baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam kitab Sirah Nabawiyah itu disebutkan ada seorang namanya Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar ini hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tuanya, bapaknya itu seorang ahli kitab. Jadi ahli kitab yang mengajarkan kepada Ka'bul Akhbar ini berulang-ulang kali sampai khatam berulang-ulang kali. Tapi ketika bapaknya ini meninggal dunia, kemudian ada simpanan di dalam sunduk, di dalam peti yang kemudian dibuka. Ternyata di dalam peti itu ada satu lembaran kitab yang tidak diajarkan kepada Ka'bul Akhbar, yaitu tentang informasi yang Allah berikan tentang nanti akan ada Nabi akhir zaman, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ini informasi penting yang ada di dalam kitab terdahulu tapi di skip, tidak diajarkan, bahkan disimpan di dalam peti. Sampai ketika bapaknya meninggal dibuka, ternyata itu isinya adalah informasi tentang kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ka'bul Akhbar akhirnya membaca. Tapi Ka'bul Akhbar meskipun membaca ini, tanda-tandanya sudah jelas bahwa Muhammad yang mengajarkan Quran, yang membawa agama Islam ini, mauliduhu di Makkah sudah benar. Jadi lahirnya di Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke Madinah benar. Tapi wa sultanuhu bisyam, kekuasaannya sampai di Syam. Itu sampai Rasulullah SAW itu meninggal dunia, Islam belum menyebar sampai ke Syam. Sehingga Ka'bul Akhbar ini belum masuk Islam, belum beriman. Baru setelah zamannya Umar bin Khattab yang Islam itu sudah sampai ke Syam, baru Ka'bul Akhbar kemudian meyakini bahwasanya Muhammad ini memang benar-benar seorang nabi, benar-benar seorang rasul. Akhirnya beriman kepada Islam, mengucapkan kalimat syahadat. Karena apa? Karena yakin betul informasi yang ditulis, yang ada di dalam kitab itu betul, bahwa nabi yang terakhir adalah mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam, yang lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah, kemudian kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Akhirnya Ka'bul Akhbar ini masuk Islam karena informasi tadi. Dan banyak informasi-informasi tentang kenabian
dan sifat-sifat karakteristik Nabi yang terakhir, sampai-sampai kemudian diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Itu menggambarkan tentang dekatnya mereka terhadap Rasulullah atau kenalnya mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Meskipun saat itu Nabi Muhammad itu belum lahir, tapi mereka tahu tentang karakteristik Nabi akhir zaman itu luar biasa. Makanya Quran itu menggambarkan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Allah alladzina, yaitu orang-orang atainahum, yang aku berikan kepada mereka Alkitab, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Ya'rifunahu, mereka mengenal dia. Dia siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun belum lahir Nabi Muhammad, tapi ya'rifunahu, mereka mengenal. Bahkan kenalnya bukan hanya sekedar kenal, tapi kama ya'rifuna abna'ahu, mereka mengenal seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Coba bayangkan, Allah mensifati kenalnya orang-orang dahulu, Yahudi Nasrani, kenal dengan Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Kita orang tua punya anak itu pasti detail kenalnya. Anaknya kita ini biasa bangun jam berapa, kemudian hobinya apa, temannya siapa, kebiasaannya bagaimana, detail. Wajahnya seperti apa, mungkin kebiasaan baiknya seperti apa, kita tahu persis. Nah, ini kalimat ini menggambarkan orang-orang dulu terhadap Nabi yang terakhir itu detail betul. Makanya kemudian mereka itu menunggu kapan ini Nabi akhir zaman akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan lahir ke muka bumi ini, kemudian kapan menjadi utusan untuk kita. Nah, ini orang-orang ahli kitab ini nunggu-nunggu. Makanya ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dalam keadaan remaja, kemudian diajak pamannya Abu Thalib untuk berdagang. Sampai di Syam itu ada pendeta namanya Bukhairah. Pendeta Bukhairah ini lihat dari ciri-ciri yang ada di kitab ini kok plek, tidak ada yang berbeda sama sekali. Dari wajahnya itu sudah terlihat auranya. Kemudian kalau berbicara itu menyenangkan lawan bicara, tidak pernah dusta. Bahkan setiap kalimat-kalimat yang terlontar dari lisan beliau itu menyejukkan, tidak pernah berdusta. Bahkan secara fisikali Rasulullah SAW Muhammad remaja itu setiap kali berjalan di tempat yang panas itu awan senantiasa nyiupi. Jadi Nabi SAW meskipun jalan dari Mekah ke Madinah atau dari Mekah ke Syam, dalam keadaan panas terik seperti itu gak pernah kepanasan. Karena diiupi oleh awan. Ini pasti orang yang ahli kitab tahu ini, kok ada orang, ada anak tidak seperti anak kebiasaan. Awan melindungi terus. Karena di antara fadilah atau keutamaan kenapa Allah melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Imam Al-Bantani di dalam kitab Maraqil Ubudiyah itu menjelaskan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjaga kewibawaan dan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara penjagaan Allah terhadap kewibawaannya Rasulullah itu Allah tidak rela andai kata Rasulullah SAW itu diinjak-injak, meskipun itu hanya bayangannya. Jadi bayangannya diinjak oleh orang pun Allah nggak rela. Maka kemudian diiupilah Rasulullah SAW dengan awan, karena dengan diiupi oleh awan, meskipun berada di tempat yang panas tidak ada bayangan. Nah, ini diantara
yang dijelaskan oleh para ulama, sirriyah rahasia kenapa Rasulullah SAW itu dihilangkan bayangannya dengan cara menutup dari tempat-tempat sinar atau tempat-tempat yang panas. Ini Rasulullah. Maka orang-orang seperti Bukhairah yang paham betul kok ini ada anak yang luar biasa, ciri-cirinya persis blok, tidak ada yang beda, sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab kita. Makanya kemudian Bukhairah ini tanya, ini anak siapa bapaknya? Ini kemudian Abu Thalib mengaku bahwa saya ini bapaknya. Nah, kecewa benar. Karena apa? Di dalam ciri-ciri kenabian, nabi yang terakhir itu seorang yang tidak tidak punya ayah, artinya ayahnya itu sudah meninggal dunia dalam keadaan yatim. Kok ini ada yang mengaku sebagai bapaknya, jadi merasa kecewa. Akhirnya kemudian dijelaskan oleh Abu Thalib, benar ini anak yatim, saya ini adalah pamannya. Baru setelah disampaikan begitu, ini Bukhairah senang banget. Kemudian Muhammad remaja itu dipeluk. Bahkan kemudian disarankan oleh Abu Thalib, tolong jangan bawa anak ini ke Syam. Karena kalau anak ini dibawa ke Syam, orang-orang Yahudi yang melihat irhasul linubuwah, tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Muhammad remaja ini pasti akan membunuhnya. Karena Muhammad ini nyatanya bukan dari kelompok mereka, tapi dari orang Arab. Lahirnya di Arab, bukan dari kelompok Bani Israel. Maka kemudian disarankan Muhammad akhirnya balik lagi, tidak jadi berdagang sampai ke sana. Nah ini bahwa mengimani terhadap kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW itu menjadi hal yang pokok, wajib ditanamkan di dalam setiap orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan hanya itu, kata Allah. Wa ma unzila min qablik, orang yang bertakwa juga harus mengimani terhadap apa-apa yang Allah turunkan min qablika, sebelum Quran. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Ini Allah pernah turunkan. Maknanya apa? Harus musalsal, harus nyambung. Dan memang Nabi, Rasul itu harus dari keturunan Nabi, keturunan Rasul. Gak boleh kemudian orang-orang yang tidak ada nasab keturunan dengan Nabi ngaku-ngaku diri sebagai Nabi. Ini menjadi penting. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW itu menyatakan diri sebagai Nabi, sebagai Rasul, yang dipertanyakan dulu oleh orang-orang kafir Yahudi Nasrani itu, Muhammad, engkau ngaku Nabi, engkau keturunannya siapa? Karena nabi-nabi terdahulu itu pasti musalsal, nyambung dengan nabi-nabi sebelumnya. Loh, kamu kok ngaku sebagai nabi, padahal kamu lahirnya itu di Makkah. Yang kita tahu daerah Makkah itu tidak ada komunitas nabi. Yang nabi itu biasanya ada di daerah Palestina. Ini jadi pertanyaan mendasar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendeklar atau menyatakan diri sebagai nabi. Makanya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bukti-bukti bahwasanya Nabi Muhammad itu juga keturunan daripada nabi-nabi terdahulu. Makanya Allah sampaikan bahwasanya di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan bahwa di antara bukti bahwa Muhammad itu adalah keturunan nabi-nabi adalah di Makkah itu ada situs yang namanya Ka'bah, di Bakkah Mubarakah, yang Ka'bah itu pernah dikunjungi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu pernah berkunjung bersama istri dan anaknya, dan bahkan anaknya yaitu Ismail alaihissalam itu ditinggal di tempat
biwadin ghairi dzi zar'in, tempat yang di situ tidak ada tumbuh-tumbuhan, yaitu yang disebut sebagai Ka'bah, bibab kata mubarak. Akhirnya kemudian ini terbantahkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih keturunan dari Nabiullah Ibrahim, dari silsilahnya. Maka di dalam kitab Sirah Nabawiyah seperti misalnya Al-Barzanji itu bab awal itu tentang nasabnya Rasulullah. Kenapa disebut nasabnya Rasulullah? Karena ini menjadi penting. Orang itu kalau nasabnya ini gak jelas, kok ngaku-ngaku sebagai utusan Allah, sebagai nabi, maka secara otomatis ini akan tidak legal. Jadi kata Quran, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Nabi itu harus keturunan dari nabi-nabi sebelumnya. Maka ini menjadi sebagai bukti legal formal bahwa Nabi Muhammad itu tidak berdiri sendiri, tapi masih menjalankan, meneruskan risalah nabi-nabi yang terdahulu, yaitu tentang tauhid la ilaha illallah. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan karakteristik daripada orang mutakin adalah wa bil akhirat, terhadap akhirat. Akhirat itu ada dimulai dari transisi antara dunia dan akhirat, namanya yaumul yaumul mahsyar, yaumul kubur, atau dikubur. Itu sebagai transisi antara dunia dan akhirat. Nanti setelah yaumul kiamah dihancurkan semua apa yang ada di dunia ini, baru memasuki episode yang disebut yaumul akhir. Maka terhadap yaumul akhir yuqinun, mereka itu percaya. Jadi percaya terhadap hari akhir itu wajib. Tidak kemudian kita ngikut-ngikut sebagaimana kita di dalam media sosial itu perang pemikiran bahwa orang itu kalau sudah meninggal dunia itu sudah tidak ada, akan dibangkitkan, tidak ada ditanya tentang perilaku kita. Dalam Islam tidak demikian, bahwa setelah kita itu kematian itu nanti akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti kita terhadap wabil akhirati hum yuqinun, terhadap akhirat itu yakin, itu harus ada bukti di dalam keseharian kita. Keseharian kita terhadap ucapannya itu terkontrol. Ini sebagai ukuran. Orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu ngomongnya gak terkontrol, karena merasa bahwa tidak akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang punya kesadaran diri, itu pasti terkontrol, karena yakin bahwa wa ma talfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita ucapkan itu di kanan dan di kiri kita ada malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat. Walau qala, meskipun hanya ucapan saya mau pergi, saya mau makan, itu saja tercatat dengan rapi. Di dalam kitab tafsir disebutkan meskipun hanya ucapan-ucapan yang biasa, saya mau makan, saya mau pergi, saya mau tidur dan lain sebagainya, itu pun tercatat dengan rapi. Apalagi ucapan yang berimplikasi dengan hukum, pasti tidak akan terlewatkan. Makanya kemudian orang yang percaya terhadap hari akhir itu implikasinya dan indikasinya terhadap amaliyah-amaliyahnya jadi terkontrol, terfikirkan dan terkonsep dulu. Saya mau ngomong gini, kira-kira implikasi hukumnya apa? Manfaat atau tidak? Kalau saya melakukan ini, kira-kira mendatangkan ridho Allah atau tidak? Jadi ini yang menjadi pikiran orang yang punya kesadaran diri, iman terhadap hari akhir, tidak sembrono. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau memberikan satu pelajaran yang luar biasa,
Ini dikutip di dalam kitab Al-Adhkarun Nawawiyah. Al-Imam Nawawi mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. I'lam yang bagi likulli mukallafin ayyafadha lisana min jami'il kalam. Kata Imam Syafi'i, i'lam, ketahuilah, yang bagi likulli mukallafin, wajib bagi orang mukallaf. Wajib apa? Ayyafadha lisana, menjaga lisannya, min jami'il kalam, dari semua perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita. Illa kalaman tadhaharat maslahat, kecuali kalam, ucapan yang sudah jelas-jelas maslahat manfaatnya. Jadi kalau sudah kita pikir kira-kira baik, baru kita ngomong. Itu namanya karakter orang yang iman pada hari akhir. Jadi kalau sudah dipikir ada baiknya, ngomong, bicara. Meskipun sama, andai kata ditimbang, idza stawa, andai kata antara ngomong, bicara dengan diam, kok sama-sama. Ngomong ya ada manfaatnya, diam juga ada manfaatnya. Jadi imbang, 50-50. Kata Imam Syafi'i, fa sunnatuhul imsak, masih lebih baik untuk diam. Andai kata 50-50. Makanya banyak ulama-ulama kita ini kalau nggak ditanya itu ya mental. Ini ulama yang tahu, ulama yang mengetahui persis bahwasanya setiap ucapan kita itu ada konsekuensinya, ada hukumnya, ada timbangannya. Makanya kemudian menjaga lisan, min jami'il kalam illa kalaman tadhaharat maslahat, kecuali ucapan yang sudah jelas manfaatnya, sudah jelas ada bisa menjadikan orang lain itu tersemangati dan lain sebagainya. Ini baru kemudian kita bicara. Tapi kalau kira-kira bicara kita, omongan kita nggak ada manfaatnya, kemudian diam, skip, itu akan menjadi lebih baik. Ini diantara karakter orang yang bertakwa. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tafsir di ayat yang keempat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan.